Ini adalah Poco X6 5G dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Kedua smartphone ini punya banyak specs yang mirip banget, tapi bedanya ada banget. Jadi mending mana? Mendingan beli Poco atau mendingan beli Redmi nih? Hai semuanya, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Ya, langsung aja saya pengen ngebahas dua smartphone bersaudara yang masih cukup hot di Indonesia. Yang pertama, kita ada Poco X6 5G. Ini udah rilis duluan di awal bulan Februari. Sedangkan satu lagi, ini Redmi Note 13 Pro 5G. Yang ini baru banget diresmiin di Indonesia. Pastinya pas video ini tayang udah beneran resmi dan udah bisa dibeli atau di pre-order. Cuma sebelum beli, mungkin masih ada yang belum yakin atau mungkin masih bingung. Ini handphone bedanya apa sih? Kan mirip banget ya. Soalnya emang kalau kita lihat dari macam-macam specs, itu yang sama banyak banget. Cuma meskipun ya itu dia mirip, udah kayak bener-bener dipinang di belah dua gitu, bukan berarti ini handphone sama persis. Dari segi desain dan tampilan dulu deh kita lihat. Dua smartphone ini udah pasti beda, khususnya dari segi bentuk dan susunan di bagian belakang. Ya beda dikit-dikit lah. Poco tuh masih setia dengan desain khas modul kamera yang kayak dibikin ngeblok gede. Sedangkan Redmi, sekalipun resolusi kameranya itu emang lebih gede, tapi modulnya lebih lebih low profile gitu. Suka mana itu balik lagi ke selera masing-masing. Habis itu untuk ukuran perangkat ini sama, materialnya sama, bagian sisi-sisinya yang rata sama. Bahkan ya untuk bagian casing bawahan aja, kedua handphone ini bisa dibilang mirip banget, cuma beda potongan dari modul kameranya aja. Tapi untuk ukuran semua sama. Fun fact nih ya, casing dari kedua handphone ini baik si Poco maupun Redmi itu sebenarnya bisa saling tukeran. Bahkan ya casingnya Redmi yang potongan kameranya ini lebih kecil bisa terpasang sempurna di bagian kamera Poco, meskipun yang tulisan Poco-nya ketutupan, tapi untuk kotak kameranya itu pas. Jadi bisa disimpulkan kalau bagian yang ada tulisan Poco ya ini kalau misalnya kita abaikan, ya udah ukuran kotaknya ini sama persis. Nggak sampai situ aja. Kalau kita ngelihat posisi tombol ini juga persis semua gitu kan. Dari tombol power, volume, speaker, IR blaster, mikrofon sampai USB-C. Terus fingerprint sensor yang ada di layar semuanya plek-plekan sama ya. Jadi ya udah kayak apa ya, bener-bener kayak dua produk yang lahir dari satu molding yang sama gitu. Jadi emang cuma dibedain Poco, satunya Redmi, cuma dibeda-bedain dikit lah, tapi sisanya sama. Lanjut lagi, sekarang kita ngebahas tentang layarnya. Nah lagi ini sama sama banyak banget kita mengulang kata sama di video ini ya. Bezelnya, ukurannya, jenis panel, refresh rate, resolusi, apalagi itu semuanya sama. Dengan specs yang sama seperti ini, saya jadi tidak menemukan ada perbedaan yang signifikan dari experience visualnya yang emang sangat mirip. Cuma bukan berarti ini jelek ya, karena kedua handphone ini menurut saya udah punya layar yang oke sekali untuk konsumsi multimedia. Buat nonton dia udah ada Dolby Vision-nya kayak di Netflix, jadi menurut saya sudah cakep. Jadilah kayaknya kita bisa skip bagian layar dan langsung aja kita lompat ke bagian specs dan experience performanya. Masih dengan sesuatu yang sama. Bener, masih sama ya, chipsetnya sama nih, pakai Snapdragon 7S Gen 2. Untuk kombinasi RAM sama storage, ya unit yang saya coba sekarang sedikit berbeda. Redmi Note 13 Pro 5G, dia RAM-nya cuma 8GB, sedangkan Poco X6 5G ini RAM-nya 12GB ya, ada perbedaan sedikit untuk RAM-nya. Kapasitas baterai dia nggak beda, sampai watt ngecasnya juga sama, chargernya juga sama. Jadi, apakah perbedaan RAM antara kedua handphone ini bakal ngaruh banget? Kalau kita cobain di Antutu, ternyata hasilnya mirip-mirip aja. Dipakai untuk aktivitas harian juga menurut saya mirip gitu ya. Masih handphone yang enak dan udah lancar banget. Satu aplikasi, multitasking gak ada masalah. Karena saya penasaran, saya cobain deh misalnya buat ekspor video atau render lah ya di CapCut. Durasi videonya sama 1080p aja, nggak usah yang gede-gede, dengan durasi 1 menit. Dan hasilnya Poco memang sedikit lebih cepat, tapi sama sekali nggak signifikan, cuma beda 3-4 detik lah dibandingkan sama Redmi. Jadi lagi-lagi sampai sini sama. Dan saya tuh sempat berpikir selama nge-review handphone ini, mencoba membandingkan, ini kok kayak bosen banget ya, masa cuma kamera doang sih yang beda gitu? Apa mungkin gamingnya beda kali ya? Mungkin hasilnya, karena kan tadi kita untuk render video hasilnya beda gitu. Apakah mungkin gamingnya beda? Ternyata enggak. Ternyata ya gamingnya sama-sama aja. Seperti di sini ya saya cobain main Mobile Legends dengan settingan yang ada jempolnya.
Dan hasilnya mirip sekali baik itu Redmi maupun Poco. Berdasarkan pengujian terlihat grafiknya mirip-mirip saja dengan average FPS yang juga hanya berselisih sedikit. Satu lagi seperti biasa saya cobain main Honka Star Rail ya, dan hasilnya dengan setting medium atau low ya sama-sama aja. Jadi lagi-lagi tidak ada perbedaan dari segi performa. Hal yang sama juga saya temuin di baterainya nih, karena emang kan kapasitasnya sama ya, pemakaiannya juga sama, screen on time dan standby yang didapatkan juga tidak terpaut jauh. Jadi ya dari desain, dari performa, dari layar, ya ini adalah handphone yang sama saya bisa bilang. So jadi untuk perbandingan yang terakhir yang emang udah paling beda dari sononya, udah pasti kita ngomongin tentang kameranya aja. Nah di sini saya sih yakin banget bakal ada perbedaan karena secara specs aja udah ada perbedaan yang cukup signifikan antara Poco dengan Redmi. Emang kalau kita lihat setup di bagian belakang, kedua handphone ini sama-sama menggunakan triple kamera ya. Ada lensa utama, ada lensa ultra wide, dan lensa makro. Bedanya itu adalah di lensa utama, di mana Poco itu resolusinya 64 megapiksel, sedangkan Redmi all out sampai 200 megapiksel. Dengan resolusi yang bisa dikategorikan sama-sama gede ya, 64 kan lumayan gede juga. Fitur utama dari kedua handphone ini ya sebenarnya sama, yaitu bermain di in sensor zoom. Sesimpel karena smartphone ini kan tidak ada kamera telefoto gitu. Opsi tombolnya juga sama nih, kalau kita lihat di menu ada 0,6 untuk ultrawide, ada 1x, ada 2x, dan 4x. Untuk memaksimalkannya sendiri, kalau pengen yang jauh bangetnya itu ada di 10x, yang sebenarnya emang nggak jauh-jauh banget, tapi ya mentoknya di situ 10x. Kalau kita ngebandingin hasil dari fitur in sensor zoom di Poco X6 5G dan juga Redmi Note 13 Pro 5G, ini hasilnya saya bisa bilang bahwa ya Redmi lebih baik. Detailnya tuh lebih dapat dibandingkan Poco, baik dalam kondisi terang dan semakin nambah kelihatan pas dipakai di low light. Selain itu, perbedaannya juga bisa kelihatan lebih lagi kalau jarak fotonya kita tambah. Jadi kan yang biasa tadi yang ada tombolnya kan 1, 2, dan 4. Nah kalau kita jauhin lagi ke 6, 8, bahkan 10, saya bisa lihat ada perbedaan yang lumayan nih antara kedua handphone ini. Selain itu, yang saya suka nih dari kameranya si Redmi itu adalah bokehnya yang kelihatan lebih creamy. Ini bukan bokeh mode portrait ya, ini bokeh dari lensa, dari sensornya. Dan emang sepenglihatan saya dia lebih bagus dan lebih rapi ya dibandingkan Poco. Tapi meskipun foto yang jauh-jauh tadi Redmi Note 13 Pro itu lebih bagus, tapi ternyata tidak selalu dia lebih unggul dari Poco. Seperti di sini untuk bagian warna nih, saya bisa bilang kalau Redmi itu masih bisa tidak akurat ya. Jadi bisa dilihat di sini biru langitnya Poco sama Redmi itu beda. Yang menurut saya lebih mendekati asli itu adalah si punyanya Poco, sedangkan Redmi ini agak ngaco warnanya. Terus untuk yang foto sekarang, warna kaos ini juga beda, dan sekali lagi menurut saya Poco lebih mendekati warna yang benar. Emang nggak selalu sih ada selisih warna seperti ini, tapi tetap menurut saya ini menjadi poin yang perlu diketahui atau mungkin kedepannya bisa jadi diperbaiki sama Redmi. Terus kalau kita ngomongin kemampuan low light, menurut saya Redmi lebih baik dari Poco. Mayoritas emang tidak dengan selisih yang signifikan, tapi bedanya ada. Di luar soal kemampuan lensa utama, lensa ultrawide dari kedua smartphone ini punya hasil yang saya bisa bilang 11-12. Emang tidak spesial tapi berguna saat dibutuhkan. Setelah dari foto, kita lanjut ke bagian video. Poco sama Redmi sama-sama perekamannya itu maksimal 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p aja untuk kamera depan. Untuk hasilnya langsung aja dicek dari sampel berikut ini. Oke, sekarang kita buat komparasi hasil video Redmi Note 13 Pro dengan Poco X6 5G. Hasil seperti ini sama-sama 4K 30 fps siang-siang. Kita pindah ke yang cahaya lebih harsh, ini matahari. Panas sekali. Kita geser lagi, audio bisa denger ya kalau misalnya ngomong dengan jarak kurang lebih 1 meter seperti sekarang. Ada noise motor di belakang. Ini untuk yang 4K. Sekarang kita cobain yang 1080. Sekarang kita udah pindah ke yang 1080, harusnya lebih stabil baik yang Poco maupun Redmi. Bisa lihat sekarang hasilnya. Ini untuk warna segala macam mungkin ada sedikit perbedaan, tapi harusnya sih nggak signifikan ya. Sekarang kita pindah ke kamera depan, habis itu untuk low light juga. Dan kalau untuk kamera depan, baik Poco maupun Redmi itu sama-sama di 1080p aja, 30 fps. Tidak ada perekaman 4K. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau saya pindah ke yang lebih kalem mataharinya,
Saya lihat kurang lebih seperti ini. Audionya juga bisa didengar. Kalau saya bawa jalan ke tempat yang terik, hasilnya seperti ini. Oke, kayak cukup. Habisnya kita pindah ke situasi low light ya. Oke, lanjut. Sekarang kita untuk perekaman video di kondisi low light dari Poco dan Redmi ya. Bisa lihat sini hasilnya. Untuk yang bisa lihat sekarang, kalau di layar handphone perbedaannya sudah sangat signifikan ya. Satu masih kelihatan prima di kondisi low light, satunya ya gitu deh. Bisa lihat ya, situ pas saya jalan-jalan ini ya. Ini dalam kondisi low light, lampunya di situ. Coba ke sini, ya juga terlihat sangat berbeda. Coba ke sebelah sini lagi. Oke. Dan hasilnya bisa dilihat ya, ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedua handphone ini. Jadi pemenangnya sudah jelas ya sebenarnya. Sekarang oke, kita pindah ke kamera depan. Ya, sekarang kita pindah ke kamera depan. Untuk hasil videonya seperti ini. Menurut kalian bagusan yang mana? Ya, antara Poco X6 dengan Redmi Note 13 Pro ya. Jadi kalau tadi untuk kamera belakang pemenangnya mutlak sebenarnya menurut saya Redmi dibanding Poco. Tapi untuk kamera depan menurut kalian okean yang mana? Silahkan tulis hasilnya pada kolom komentar di bawah. So, kalau udah nonton video ini dari awal sampai akhir, harus udah nggak bingung milih mana antara Poco X6 5G dengan Redmi Note 13 Pro 5G. Emang spek saya tuh mirip banget, banyak banget yang sama di kedua HP ini. Cuma itu dia, pembeda di kamera menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan bahan pertimbangan. Jadi kalau pingin smartphone baru Android yang harganya terjangkau, ngebut, tapi mungkin pemakaiannya tidak memprioritaskan kamera dengan resolusi besar atau pingin sensor zoom yang jauh-jauh, ya menurut saya Poco aja gitu, masih oke banget nih handphonenya. Cuma kalau pingin kamera yang lebih prima, bisa foto lebih jauh gitu ya, menurut saya tentu pilihannya adalah di Redmi. Ya, menurut saya nggak susah kan harusnya untuk memilih kedua handphone ini. Dan satu lagi nih sebelum saya menutup, mungkin ada yang penasaran soal software. Jadi kedua handphone ini saat video saya buat belum terupdate ke HyperOS. Kabarnya memang akan ada update. Cuma siapa yang duluan saya belum bisa kasih info. Cuman dari gosipnya sih katanya Poco bakal lebih dulu ngasih HyperOS di Poco X6. Tapi kita tunggu aja nanti realisasinya gimana. Jadi untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini aja, dan semoga bisa menjadi referensi bagi yang memang membutuhkan, mungkin lagi bingung milih handphone yang mana. Ya semoga cukup ngebantu, dan seperti biasa buat link yang mungkin kalian cari saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang guys, kita aja dulu sedikit video singkat dari Poco X6 5G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Udah saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.